Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat rumah tani, jumpa lagi di channel Rumah Tani 88. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat, dan Anda pun yang sakit semoga lekas diberikan kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sobat, hari ini ada yang berbeda. Masih tentang semangka vertikal. Namun yang akan kita bahas adalah kekurangan dalam budidaya semangka sistem vertikal. Jadi ini tidak dibahas di channel manapun ya sobat, karena yang kita bicarakan ini adalah tentang kekurangan jika kita membudidayakan semangka secara vertikal. Apa saja itu? Yuk simak videonya. Oke, yang pertama, kekurangan ataupun kelemahan sistem vertikal pada budidaya semangka. Modalnya yang cukup besar. Memang dalam penggunaan lahan kita bisa lebih sedikit efektif menggunakan lahan yang ada. Cuman jika bicara soal modalnya itu cukup besar ya sobat. Pertama, kita harus punya kayu lanjaran seperti ini. Kita investasikan di kayu, kemudian di kawat-kawatnya juga, serta tali. Ini memakan biaya yang cukup besar jika kita membudidayakan semangka secara vertikal. Memang jika modal yang ada itu kita gunakan di lahan secara telasah, tanam semangka secara telasah, itu mungkin bisa menambah untuk biaya pupuk ya. Jadi lebih hemat kalau kita menggunakan sistem telasah. Cuman lahan yang digunakan itu lebih lebar. Jadi di sini tergantung sobat sekalian mau pilih tanam secara vertikal atau secara telasah. Yang kedua, kelemahan dalam budidaya vertikal adalah kita harus menaikkan semangka ke atas. Jadi kita bantu untuk menaikkan sulur-sulur semangka agar dapat naik ke atas. Ini cukup memakan waktu apabila kita bekerja sendiri. Kelemahan yang ketiga yaitu kita harus menggantung buah seperti ini sobat. Jadi di sini ada dua cara. Seperti ini kita gantungnya, atau seperti ini menggunakan polinet. Dan di sini kita butuh modal lagi untuk membeli jaring untuk menggantung buah. Dan bila tidak digantung, dia akan seperti ini. Kalau masih kecil memang aman. Tapi jika nanti dia sudah mulai besar, ada angin datang, itu biasanya semangkanya akan jatuh sendiri. Karena di sini sudah banyak kejadian semangka jatuh sendiri seperti ini. Ya sobat, jadi 3 kekurangan tadilah yang mengganjal pada sistem budidaya semangka secara vertikal. Semoga sobat bisa mengambil kesimpulan ingin tanam secara vertikal atau secara telasah. Namun, ada beberapa kelebihan yang dapat menutupi kelemahan-kelemahan tersebut. Yaitu, 1. Penggunaan lahan yang cukup sedikit. Jadi, kita bisa menghemat lahan. Seperti yang kita ketahui kan, budidaya semangka itu membutuhkan lahan yang cukup luas. Namun secara vertikal, lahan yang kita gunakan lebih sedikit. Di luasan lahan kurang lebih 600 meter persegi ini, kami bisa membudidayakan semangka sebanyak 1350 batang tanaman semangka. Yang kedua, perawatannya cukup mudah. Terutama apabila kita ingin melakukan pruning pada saat daun semangka mulai tumbuh 5 daun, itu sudah kita pruning. Untuk prosesnya cukup mudah karena memang semangka secara vertikal ini itu lebih rapi sobat ya. Dan untuk melakukan penyemprotan juga lebih mudah, lebih gampang. Yang ketiga, kelebihannya bertanam semangka secara vertikal apabila kita membudidayakan semangka non biji yang dikenal dengan
harus melakukan polinasi sendiri atau polinasi manual, itu kita tidak melakukannya di sini. Karena semua semangka non biji kita itu telah terbantu oleh lebah madu. Dengan jarak tanam seperti ini. Itu lebih hemat waktu jika kita melakukan polinasi sendiri ya. Yang keempat, bentuk buahnya jadi lebih bagus karena tidak bersentuhan langsung dengan mulsa ataupun tanah. Jadi warnanya cantik ya sobat. Seperti ini bisa kita lihat. Kalau biasa kita menanam semangka secara telasah, biasanya yang tersentuh oleh tanah, bersentuhan langsung oleh tanah, dia berwarna putih di bagian bawahnya sobat ya. Tapi di sini semuanya mulus. Termasuk ini. Kelima, memudahkan kita dalam melakukan perawatan ataupun pemanenan saat panen nanti sobatnya. Apalagi jika kita ingin membuang daun-daun yang sudah mulai kering seperti ini, itu lebih mudah dilakukan. Nah sobat, demikianlah beberapa kelemahan dan kelebihan jika kita membudidayakan semangka secara vertikal. Jadi kembali lagi ke sobat sekalian semua, jika ingin membudidayakan semangka, sesuaikan dengan budget dan kemampuan yang sobat miliki. Jangan dipaksakan karena ini bagus harus seperti ini. Namun tentukanlah sesuai dengan kemampuan sobat. Yakinlah pada diri sobat sendiri, insya Allah akan berhasil. Kesimpulannya yaitu, pertama, gunakanlah pupuk kandang atau pupuk dasar yang betul-betul banyak jika ingin membudidayakan semangka. Karena memang semangka dikenal sebagai tanaman yang cukup banyak membutuhkan pupuk. Karena kami di sini menggunakan sistem organik, jadi kami menggunakan cukup banyak pupuk di sini. Dan kami tidak memakai pupuk dasar kimia sama sekali. Yang kedua, gunakanlah bibit yang bagus, yang sudah teruji, atau yang sudah sering digunakan oleh para ahli dalam membudidayakan semangka. Jangan lupa lihat di deskripsi produk berapa bobot maksimal buah yang bisa dihasilkan, agar tidak kecewa di kemudian hari. Oke sobat, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel ini. Semoga menjadi ladang pahala untuk sobat sekalian karena ikut bantu mengembangkan channel ini.